harapan kami Tuhan dan kerinduan kami ingin tetap melayani Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, mengiringmu sepanjang hidup kami Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami syukur bagi Engkau Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini pernyataan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, mengiring-Mu, melayani-Mu
seumur hidup kami ya Tuhan. Itu pun tidak cukup ya Tuhan. Untuk membalas kasih karunia-Mu yang begitu besar yang pasti tidak akan terbalaskan. Tapi kami mau ya Tuhan persembahkan hidup yang sudah Engkau beli dengan harga yang mahal. Untuk kami sungguh-sungguh ya Tuhan menyadari, memahami bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Tapi milik-Mu ya Tuhan yang sudah membeli kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami untuk kami bisa hidup sebagaimana yang Kau mau, memberikan seluruh hidup kami ya Tuhan. Apa yang kami miliki ya Tuhan adalah milik-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena penebusan-Mu kami boleh ada di tempat ini untuk bisa memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Untuk kami bisa berhubungan langsung dengan Engkau karena jalan itu sudah Kau buka ya Tuhan. Dan kami menerima ya Tuhan saat ini kebenaran firman-Mu yang juga Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya ya hidup kita adalah milik Tuhan. Amin. Aminnya enggak semangat aminnya. Hidup kita milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan. Karena Tuhan sudah berkarya dengan sempurnanya ya di dalam kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan tentang kesempurnaan ya pekerjaan Yesus Kristus atau karya Yesus Kristus. Saya akan mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Yohanes 17 yang ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini adalah Yohanes 17 ini satu perikop ini menuliskan tentang doa Yesus untuk pada satu khusus untuk murid-muridnya dan orang-orang percaya. Dan itu adalah saat-saat terakhir Yesus sebelum kenaikannya. Sebelumnya Yesus memberikan banyak pesan gitu ya. Sebelum dia menjalani penyalipan, dia mengumpulkan murid-muridnya ya untuk mengadakan perjamuan terakhir. Saya yakin di saat perjamuan terakhir itu Yesus banyak memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada murid-muridnya. Dan di Yohanes 17 ini Yesus berdoa secara khusus untuk murid-muridnya ya, sebelum kenaikannya ke surga. Ya, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu ya dari 6 sebetulnya. 6 tonggak kekristenan ya, yaitu kelahiran ya, kematian, kebangkitan, ya, kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus dan nantinya kedatangan Yesus yang kedua ya. Dan semuanya ini adalah peristiwa yang sungguh terjadi ya. Kamis yang lalu Saudara Winarto menyampaikan bahwa itu semua bukan sekedar mitos ya. Peristiwa yang sungguh terjadi dan disaksikan banyak orang waktu itu. Namun bukan sekedar fakta sejarah, ini yang penting. Ya, itu walaupun itu peristiwa yang terjadi, namun kemudian peristiwa itu di hari-hari kemudian. Biasanya kan kalau peristiwa itu sudah berlalu, kemudian menjadi sejarah, ya, menjadi bagian daripada sejarah. Ya. Tetapi semua yang sungguh-sungguh terjadi pada saat itu bukan sekedar fakta sejarah ya peristiwa-peristiwa itu, tetapi itu adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah bagi manusia agar manusia itu bisa mengalami kasih,
pemulihan, keselamatan dari Allah sampai mencapai kesempurnaannya. Ya. Jadi itu bagian dari rancangan Allah atas khususnya untuk manusia, tapi juga untuk alam semesta ini. Ya. Fokus Allah tentu kepada manusia, tetapi alam semesta, ya bagaimana peredaran planet-planet, bagaimana semua tata surya itu berjalan musim demi musim berlalu, itu semua juga ada di dalam tatanan Allah. Yang terutama fokusnya tentu kepada manusia. Ya, Kamis kemarin kita memperingati ya, salah satu daripada tonggak sejarah keimanan atau perjalanan keimanan Kristen, yaitu kenaikannya ke surga. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kenaikan Yesus ke surga, kenaikannya ke Yesus ke surga ini meneguhkan, ya, memantapkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga itu meneguhkan kesempurnaan karya penebusannya di bumi. Ya, tadi Yohanes 17 yang kita baca tadi, bahwa aku sudah mempermuliakan engkau di bumi ini, ya, dengan jalan menyelesaikan, ya, semua pekerjaan. Yesus menyelesaikan tidak hanya sekedar selesai, ya, tetapi selesai dengan sempurna. Ya. Ada banyak di antara kita punya tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Ada orang yang yang penting selesai, ya, asal selesai. Gak penting hasilnya, tapi Yesus enggak. Ya. Mari kita berteladan kepada Yesus. Yesus melakukan semua tugas yang diberikan oleh Bapa itu tidak hanya sekedar selesai, tetapi sempurna. Ya. Dia menjadi manusia. Ya. Rancangan penebusan Allah bagi manusia itu sempurna tergenapi dengan kematian Yesus. Sekalipun di Taman Getsemani pada malam sebelum dia ditangkap, Yesus masih berkata, boleh menawar kepada Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu. Ya, kalau boleh dia tidak meminum cawan kematian, cawan yang berisi murka Allah, yang berisi dosa manusia itu. Ya, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Dan Yesus taat pada kehendak Bapa sehingga kesempurnaan penebusan itu betul-betul terjadi. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi selesai tugasnya di bumi, Ia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah puncak kemenangannya atas dosa dan atas maut. Jadi masalah terbesar manusia itu dosa dan maut. Dan itu semua diselesaikan oleh Kristus. Dosa diselesaikan ya, dengan kematiannya di kayu salib. Ya. Kematian diselesaikan Tuhan dengan kebangkitannya. Dan sekarang dia masih menyelesaikan tugasnya untuk menjadi Tuhan dan penguasa. Yesus kembali ya kepada keberadaannya semula di dalam kemuliaan kekal sebagai Allah yang layak menerima. Ketika di bumi dia dicaci, dia dihina, dia diludahi, dia seperti orang yang tidak berharga. Ya, tetapi ketika dia sudah naik ke surga, dia adalah Tuhan yang layak untuk menerima semua pujian, hormat, pengagungan yang tertinggi dari seluruh ciptaannya sebagai raja, sebagai penguasa. Karena itu jangan sampai kita merendahkan Tuhan, mungkin kita tidak akan melecehkan Tuhan seperti yang dilakukan musuh-musuh Yesus pada saat di bumi. Tapi mungkin kita tidak menghargai Tuhan pantasnya, seharusnya. Kita tidak menempatkan dia pada posisi yang sebenarnya untuk disembah, untuk ditinggikan, diagungkan, melebihi segalanya. Mungkin masih ada hal yang kita
utamakan lebih daripada Yesus. Mungkin masih ada hal yang kita puji-puji, yang kita dambakan lebih daripada Yesus, mungkin masih ada. Dan itu kita harus bersihkan semua dari hati kita. Saya pernah menyampaikan, Yesus itu bukan menjadi yang terutama itu dalam urutan prioritas, bukan menjadi yang nomor satu, tetapi harus menjadi satu-satunya. Ya. Seringkali memang dalam urutan prioritas, ya dari apa yang kita kerjakan itu mungkin bisa dikatakan nomor satu karena ada prioritas lain yang perlu kita kerjakan. Kita perlu bekerja, kita perlu melayani keluarga kita perlu melayani Tuhan. Tetapi dalam hal yang kita andalkan, yang kita sembah, yang kita puja-puja, yang kita tinggikan, Dia harus satu-satunya. Barulah ini kita sungguh-sungguh menjadikan Dia Yesus dan Tuhan. Kenapa murid-muridnya ketika di Injil Lukas di Injil Lukas 24 itu ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu kemudian kembali ke Yerusalem dengan bersukacita, bertolak belakang dengan ketika Yesus mau disalibkan. Murid-murid ketakutan, ada yang mereka lari, meninggalkan, menyembunyikan diri. Ya, mereka ketakutan karena itu Yesus berulang kali memberikan kekuatan kepada murid-murid. Ya, kamu akan gembala itu akan mereka akan ditinggalkan oleh gembala. Ya, dan murid-murid mengalami ketakutan. Ya, sampai menyangkal Yesus Petrus. Ya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, murid-murid tidak bersedih. Di Lukas 24:52. Mereka pulang ke Yerusalem setelah Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga itu ada awan kemuliaan, ya bukan awan-awan biasa, awan yang menaungi dia, mengangkat dia, awan kemuliaan itu. Dan murid-murid bersukacita karena apa? Karena murid-murid kemudian tahu ya bahwa Yesus saat ini, sekarang ini dia boleh dikembalikan ya kepada keberadaannya yang semula. Kalau di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, maaf ini kok bukan yang direvisi ya. Ya ini maaf ini salah, sebenarnya tadi ini sudah direvisi tapi ini kok yang lama ya. Saya bacakan ya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 4 dan 5. Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Ini yang kita baca tadi ya, dengan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Jadi doa Yesus kepada Bapa, kembalikan aku kepada kemuliaan yang semula, yang sudah ada, yang sudah aku miliki sebelum dunia dijadikan. Ini memperkuat ya, fakta, memperkuat sebuah bukti bahwa Yesus itu betul-betul Allah yang sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi bukan ada waktu dilahirkan oleh Maria. Ya, ada kepercayaan yang yang menganggap bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima itu, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kembalinya Yesus ke surga, dia kembali kepada kemuliaan. Ya, dia kembali ya kepada sebelum dia turun ke dalam dunia. Ya. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-20, Efesus 1:20 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi Yesus didudukkan di sebelah kanan
Allah Bapa jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Yesus saat ini dia ada di sebelah kanan Allah Bapa dan dia memegang kekuasaan itu dan dia layak untuk menerima semua hormat dari segala umat ciptaannya. Kita harus benar-benar menaruh hormat kepada dia. Ya, dia yang sudah menyelesaikan tugasnya itu lalu dia tidak lepas tangan. Ya, ada yang mengatakan ketika Yesus naik ke surga kan dia memberkati murid-muridnya. Dia mengedangkan tangannya dan tangan itu katanya tidak pernah dia turunkan. Ya, sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Ya itu mungkin sekedar sebagai kiasan karena kita tidak tahu ya posisi Yesus di surga sedang apa. Tapi yang pasti ya dia menjadi penguasa dan harus kita hormati dia. Harus kita tinggikan dia, ya. Bukan hanya saat-saat ibadah, ya. Bukan hanya di gereja kita memuji Tuhan, kita meninggikan dia. Di sepanjang umur hidup kita, dimanapun kita ada, kita harus meninggikan dia, mengagung-agungkan dia, memuliakan dia. Ya. Itu yang menjadi bagian kita. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Di ayat sebelumnya bahwa dia sudah menghambakan diri, mengambil rupa seorang manusia, meninggalkan kemuliaannya. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu ayat yang ke-9 dia katakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, segala yang ada di atas bumi. Ya, kita ada di atas bumi enggak? Enggak. Kita masuk bagian yang mana? Segala yang ada di mana tadi? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Kita ada di atas bumi, bukan di langit. Ya kita ada di bumi. Dan yang ada di bawah bumi, enggak tahu apa aja yang ada di bawah bumi. Ya, semua dikatakan akan memuliakan Tuhan karena Dia adalah penguasa. Dan kita harus sungguh-sungguh tidak hanya sekali saya percaya Yesus mati buat saya, tetapi kita harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Akuilah dia dalam segala jalanmu. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, akuilah dia di dalam segala jalan kita. Artinya di dalam kegiatan kita, di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita. Ya. Kita itu harus mengakui Yesus. Artinya apa yang kita kerjakan itu ya adalah dalam rangka kita memuliakan Tuhan. Ya, dalam rangka kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, kita tidak akan berkata sembarangan, kita tidak akan bekerja dengan sembarangan, dengan tidak jujur, kita tidak akan hidup ya di dalam dosa. Kalau kita betul-betul mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan sekedar sekali untuk kita bisa menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, tetapi mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana di dalam pekerjaan kita? Kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, kita akan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan berperilaku di dalam kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Nya dan pasti endingnya adalah bagi kemuliaan Allah. Endingnya akan jadi kemuliaan Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga meneguhkan kesempurnaan karya penebusannya di bumi. Yang kedua, ya, selain karya penebusan, Yesus itu ada tugas-tugas lain yang Tuhan berikan. Ya. Menyelesaikan pekerjaan lain yang Bapa berikan. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 itu juga di dalam ayat yang ke-6. Di dalam ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini.
Di selama 3,5 tahun di dalam pelayanannya di bumi, Yesus itu menyampaikan tentang Tuhan. Aku telah menyatakan nama Bapa, nama Allah itu kepada semua orang. Dengan kata lain, Yesus menyampaikan berita Injil. Ya, jadi Yesus misinya tidak hanya untuk mati, tetapi Yesus juga menjadi penginjil. Dia menyampaikan berita Injil. Dikatakan di dalam Matius 9 itu setiap hari Yesus itu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit. Itu yang Yesus lakukan dan itu selesai. Aku sudah menyatakan namamu kepada semua orang. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya, ini memang mereka ini secara khusus berbicara ini karena ini doa Yesus, ini mereka ini untuk murid-muridnya, tetapi juga ada bagian dari doa itu, aku tidak hanya berdoa untuk murid-murid ini saja, tapi buat semua orang yang kau berikan kepadaku, artinya mereka semua yang diselamatkan. Ya. Yesus mengatakan bahwa aku sudah menyampaikan semua yang Bapa firmankan kepadanya. Itu sudah Tuhan sampaikan dan mereka sudah menerimanya. Yesus melakukan semua apa yang Bapa perintahkan di dalam dunia ini. Dan di ayat yang di ayat yang ke-12, aku telah memberitakan firmanku kepada mereka. Tadi ya di ayat yang ke-12 ya. Dan aku telah menjaga mereka ya. Aku telah menjaga mereka. Aku sudah memelihara mereka ya. Selama aku bersama mereka, aku sudah memelihara dan menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang akan binasa kecuali mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Yudas ya, dari ini khusus kepada 12 murid ya. Aku bersama mereka memelihara mereka dan menjaga mereka. Ya, jadi Yesus melakukan apa semua yang Bapa perintahkan kepadanya dengan sempurnanya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus ke surga itu memulihkan hubungan dengan Allah. Ya, memulihkan hubungan dengan Allah. Ya, diperdamaikan. Yang pasti manusia diperdamaikan. Memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya, di dalam Ibrani 9 ayat 11-12, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ya, ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, dia masuk menjumpai Bapaknya dengan kenaikannya ke surga. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ia membawa darahnya sendiri sebagai korban untuk pendamaian manusia dengan Allah. Sehingga terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah. Nah, ketika manusia sudah diperdamaikan dengan darah Yesus Kristus sebagai korban pendamaian, maka kemudian terjadi pemulihan hubungan, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan bukan lagi hubungan antara Tuhan ya dengan umat yang berdosa lagi, tapi menjadi hubungan Bapa dan anak. Roma 8 ayat 15, mungkin sering kita baca ayat ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini sungguh anugerah yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita.
Ya, kita dijadikan anak. Ya. Tidak ada kepercayaan atau agama manapun yang hubungan antara yang Tuhan yang mereka sembah, Tuhan dalam tanda kutip yang mereka sembah dengan sesembahan mereka itu sebagai Bapa dan Anak, kecuali di dalam kekristenan, di dalam Yesus Kristus. Hubungan mereka mungkin hubungan Tuhan ya dengan umat, ya mungkin hubungan sebagai ya yang mereka anggap sebagai yang mereka muliakan tentu ya dengan umat, sehingga mereka tidak ada hubungan yang seperti Bapak anak. Ya, kita pasti paham bagaimana hubungan antara Bapak dengan anak. Ya, tentu itu hubungan yang luar biasa, hubungan yang sangat dekat, dan itu terjadi bagi kita. Hubungan kita dengan Allah seperti anak dengan Bapak. Kita punya Bapak di surga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, beberapa tahun yang lalu waktu seminar tentang hati Bapak itu, bagaimana orang itu untuk dipulihkan ya hatinya, untuk mereka benar-benar mengalami hati Bapak itu. Karena seringkali gambar Bapak itu menjadi rusak ketika bapak-bapak secara jasmani yang di dunia ini tidak merepresentasikan ya Bapak di surga. Bapak yang kejam, Bapak yang garang. Ya, itu bisa berdampak ya kepada pandangan seseorang ya tentang atau orang itu kepada Bapak ya, karena dia memiliki Bapak yang tidak baik. Itu mempengaruhi pandangannya. Karena itu di dalam seminar hati Bapak itu ya beberapa tahun yang lalu saya ikut, itu dipulihkan ya. Memang kita harus kalau kita punya orang tua yang dulunya mungkin sangat menyakiti kita, orang tua yang tidak baik, kita harus mengampuni dan kita harus pulih ya, sehingga kita bisa melihat ya bahwa Bapak kita di surga, bahwa bapak-bapak kita yang di dunia ini ya, yang sekalipun mereka jahat ya, mereka mungkin tidak baik kepada kita ya, tapi kita punya Bapak di surga yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang ya saya sudah tidak punya papa lagi ya, yang sudah usia saya mungkin tidak punya papa lagi, yang Anda mungkin yang masih usia kanak-kanak ya, yang sudah tidak punya papa lagi ya. Mari kita bisa membangun lingkungan ya, mungkin anak yatim piatu. Mari kita membangun mereka bahwa mereka kalau percaya Yesus, mereka punya Bapa di surga yang jauh lebih baik ya, jauh lebih sempurna dari Bapa yang ada di dalam dunia ini ya. Jadi itu yang terjadi, bahwa pemulihan hubungan, dan pemulihan hubungan ini karena adanya perdamaian. Dan karena adanya perdamaian, maka hubungan diperbaharui ya, Bapak anak. Dan ketika hubungan diperbaharui menjadi hubungan Bapak anak, maka orang-orang percaya itu punya akses, terbuka akses atau jalan masuk kepada Allah. Ya, bagian ini saya pernah sampaikan ya di beberapa tahun yang lalu di 2022, akses masuk jalan kepada Bapak. Saya akan review sebentar dengan cepat aja ya. Membuka akses jalan masuk kepada Bapak. Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan apa Bapak Ibu? Jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kita punya akses kepada Bapa seperti anak punya akses yang sangat luas kepada bapaknya. Dia bisa datang kepada bapaknya kapan saja ya. Akses itu terbuka ya. Kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup ya. Kita baca di dalam ya, kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Maaf sebentar. Ya, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Ibrani 9 ayat yang ke-13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah
Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Ini akses yang terbuka. Setelah perdamaian itu, ya, setelah hubungan Bapak dengan anak dipulihkan, ya, kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dalam dimensi ini tentu tidak dalam hubungan Bapak dengan anak, ya. Nah, dalam dimensi ibadah kita beribadah mengagungkan Dia sebagai Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi dengan perdamaian itu kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Apakah sebelumnya tidak bisa beribadah? Bisa, mereka semua bisa beribadah, ya, kepada Allah. Ya, umat Israel beribadah kepada Allah, ya, tetapi mereka harus dengan membawa korban, ya, korban sembelihan, ya, harus membawa darah domba jantan tadi. Tapi ini dikatakan betapa lebihnya darah Kristus, ya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Zaman dahulu orang-orang beribadah harus membawa korban. Ya, mereka harus menyucikan diri dengan berbagai macam persyaratan Taurat yang harus mereka ikuti. Ya, dengan begitu ribetnya, dan itu menjadi beban berat. Ya, karena itu ketika Yesus berkata, mari kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat. Ya, itu bukan sebetulnya bukan berbicara tentang beban berat masalah, ya, persoalan. Ya memang itu bisa diartikan seperti itu. Tetapi yang terutama beban berat yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman Yesus mengatakan itu adalah beban hukum Taurat yang begitu banyak. Ya, ada sekitar 700, ada 365 larangan atau berapa, sisanya itu perintah dan larangan. Jumlahnya 700 sekian. Ya, dan itu mereka harus taati dengan sempurna. Ya, gagal satu dianggap gagal semuanya. Ya, tapi kita semua sekarang bisa beribadah kepada Allah yang hidup karena akses itu sudah terbuka. Ya, kemudian kita mendapatkan akses kepada karunia-karunia dan segala yang baik dari Bapa. Ya kan, kalau anak itu, Bapak itu punya apa, kalau anaknya butuh, dia tidak akan sayang. Ya, apapun akan diberikan kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Kita baca di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ya, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dengan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemudian kita baca lagi di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu, baca, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita beroleh jalan masuk kepada segala kasih karunia Allah, ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Ya, apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Dia memberikan kecukupan dalam segala sesuatu. Jangan menuntut lebih dari apa yang Tuhan anugerahkan. Ya, kategori Tuhan itu cukup. Ya, tidak berlebihan. Loh, Tuhan saya kok enggak punya harta kekayaan seperti si A, si B, si C. Ya, tapi Tuhan jamin. Kau cukup makan, cukup pakai. Ya, itu sudah terlalu cukup bagi kita. Dan yang penting bagian terakhir tadi, dan malah berkelebihan di dalam apa? Dalam harta? Berkelebihan di dalam kekayaan? Tidak, Allah mengaruniakan segala karunia sampai kamu berkecukupan itu. Ini bukan hanya karunia, ini bukan hanya sekedar makan, minum, kebutuhan kita loh. Segala karunia, ya, segala kasih karunia, kemampuan, apa saja, kesempatan, semua karunia, ya, yang terbaik Tuhan berikan. Ya, memang porsinya berbeda-beda. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, porsinya berbeda-beda. Tapi segala sesuatu sampai kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Intinya, poinnya,
untuk kamu bisa segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Supaya kita ini berlimpah di dalam kebajikan juga. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan itu perbuatan baik kita kepada orang lain. Bukan supaya untuk kita memperkaya diri, pintar sendiri, ya hebat sendiri, sukses sendiri. Tidak. Ya, ingat ayat ini, kita diberikan, Allah sanggup melimpahkan. Ya, tapi endingnya poinnya harus kita tangkap. Poinnya ada supaya kita berkelebihan dan malah berkelebihan dalam segala kebajikan. Artinya kita dilimpahi segala kasih karunia. Tuhan mau supaya kita berbuat baik, bahkan perbuatan baik itu berkelebihan dalam perbuatan baik, melimpah di dalam perbuatan baik. Bukan semata-mata supaya kita sukses, kita berhasil di dunia ini. Nah, pada akhirnya ketika kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan ditinggalkan dan sia-sia dan tidak berdampak apa-apa di dalam kekekalan. Tapi ketika kita kaya di dalam berbagai kebajikan, itu semuanya tidak akan hilang. Kamu memberi secangkir air sejuk saja kepada salah seorang karena dia hambaku, tidak akan kehilangan upahnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu kaya dengan segala kasih karunia, tidak terbatas berkatnya. Itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, ingat supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Diingat ya ayat ini ya. Ya, Tuhan melimpahkan kita segala yang baik untuk kita kaya dengan kebajikan. Ya. Di Roma 8 ayat yang ke-32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Anaknya sendiri loh gak dia sayang. Gak dia sayangkan untuk dikorbankan. Ya, apa yang Tuhan tidak mau kasih untuk kita. Ya, tentu semua sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Ya. Tidak bisa kita minta semau kita memang. Ya. Dan kalau ini perlu keyakinan kita bahwa Allah itu seringkali kadang kita berdoa ya. Tuhan kok tidak dijawab-jawab ya, doa untuk kesembuhan, mungkin doa untuk satu masalah. Sepertinya kok tidak dijawab-jawab ya Tuhan. Percayalah Tuhan itu selalu pasti mengaruniakan yang terbaik. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Wong anaknya aja Dia serahkan. Ya, ada pengajaran ya termasuk yang di dalam Kristen progresif yang saya sampaikan ya 2 minggu yang lalu itu juga ya. Yang menilai Tuhan itu hanya dari satu sisi bahwa Tuhan Allah Bapa Allah itu sangat kasih, penuh kasih ya, hanya di satu sisi itu. Masa ada Allah yang begitu kejam, begitu tega mengorbankan anaknya, menderita, mati, dianiaya ya, sedemikian rupa ya. Itu yang mereka tidak percayai pengorbanan Yesus karena mereka hanya berfokus kepada kasih Allah ya. Tetapi kasih Allah itu semua Dia lakukan itu semua karena Dia mengasihi manusia. Dia mengorbankan Yesus Kristus ya, karena Dia tahu Yesus mampu untuk melaksanakan itu dan tidak ada satu manusia yang bisa ya, dan Allah sudah lakukan itu ya. Dan kemudian yang terakhir dari akses ini adalah akses untuk meminta ya. Saya yakin kita semua senang suka ayat ini. Mintalah akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ini akses yang Tuhan sudah buka kepada kita dengan pendamaian tadi ya, hubungan Bapak anak dipulihkan, kita punya akses yang begitu luas kepada Bapak ya, akses untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup, akses untuk kita bisa mendapatkan semua karunia-karunia terbaiknya, bahkan akses untuk meminta kepada Tuhan dan dibuka semua ya. Dan itu untuk kita semua anak-anaknya ya. Ini menjadi bagian kita Bapak Ibu ya, jadi bagian kita semua ya. Tidak terkecuali ya, setiap orang yang percaya kepadanya terbuka akses kepada Bapa. Nah itu apa yang kita khawatirkan ya. Dan kemudian yang keempat, bahwa kenaikannya ke surga itu meneguhkan janji pemberian Roh Kudus. Ya, di dalam
Yohanes 14 ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus tahu saat itu murid-muridnya galau, takut ya. Ketika Yesus menyampaikan, ada beberapa kali kan pemberitaan tentang kematian Yesus itu beberapa kali Yesus menyampaikan. Dan Yesus mengatakan, ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, tetapi Dia akan memberikan Roh Kudus. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku akan mengutus kepadamu, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Ya, minggu depan kita memperingati, ya, bukan meminta pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita memperingati, kita bersuka cita dengan hari ya, yang terjadi pada saat itu, hari Pentakosta, ya, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, janjinya digenapi, ya, bahwa Tuhan akan tidak akan meninggalkan saat itu murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan mengirimkan penolong. Ya, dan itu sudah digenapi. Ya. Dan kemudian yang terakhir bahwa kenaikannya ke surga itu meneguhkan janji kedatangannya kembali. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Ya, untuk apa? Untuk menjemput kita semua, ya, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu momen bahwa Yesus itu naik ke surga dan Dia akan datang kembali. Janjinya itu, ya, malaikat yang berkata, hei kamu orang-orang Galilea, Yesus ini yang terangkat ke surga, Dia akan datang kembali. Dan momen itu menciptakan harapan dan kerinduan akan kedatangannya kembali, ya, untuk menjemput kita semua. Ya, namun pertanyaannya, adakah kita memang, ya, merindukan kedatangan Tuhan? Oh, kalau boleh Tuhan, ya, jangan cepat-cepat, ya, jangan cepat-cepat datang Tuhan, ya. Kalau boleh, ya. Padahal dikatakan tadi, ya, bahwa itu akan janji kedatangannya, ya, itu seharusnya meneguhkan kita. Sebetulnya kalau kita ini benar-benar dengan Tuhan itu begitu intimnya, ya, kita rindu kan ketemu, ya. Sepasang kekasih suami istri aja kalau sudah lama pergi gitu ya, tidak jumpa, kan rindu pengen ketemu. Ya. Tapi kenapa orang-orang percaya tidak pengen cepat-cepat ketemu Tuhan, ya kan? Ada yang pengen cepat ketemu Tuhan, dibawa pulang Tuhan ke surga maksudnya, ya kan langsung ketemu Tuhan gitu loh, ya. Dia datang nanti jemput kita, kan itu kan sukacita, ada sukacita besar. Ya, ada nyanyian kuno dulu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Oh, rindu. Ya, nyanyian itu sekarang sudah enggak jarang dinyanyikan gitu ya. Adakah kerinduan itu di hati kita? Ya. Tuhan, kalau boleh jangan cepat-cepat dulu ya Tuhan. Ya, saya masih punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu Tuhan. Tolong Tuhan. Ya, sakit. Ya, kalau sakit bukan enggak usah cari mati ya, jangan berusaha untuk sehat. Ya, ke dokter enggak apa-apa, berusaha sedemikian rupa ya supaya disembuhkan sakit kita. Ya, tapi yang masalah itu bukan masalah ya kita enggak boleh berusaha sehat, enggak boleh berusaha untuk tetap hidup lama di dunia ini, ya. Tapi bagaimana hati kita kepada Tuhan, itu loh yang penting. Ya, bagaimana hati kita kepada Tuhan? Adakah kerinduan di dalam hati kita, ya, untuk kita berjumpa nanti dengan Tuhan di pernikahan anak domba Allah, ya. Dan di Wahyu 22 ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang, apa katakan? Segera. Segera itu artinya apa? Tahu kan? Ya, segera. Ya, kalau kita
pengen ketemu seseorang ya yang kita cintai, yang kita rindukan, pengennya segera. Ya. Dan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yesus katakan, aku datang segera. Ya. Sesungguhnya aku datang segera, diulangi lagi di ayat yang ke-12. Dan aku datang untuk membawa upah, untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu kalau mau dapat upah, senang enggak? Ya, dapat gaji, ditunggu-tunggu. Ya, biar cepet-cepet. Ya, tanggal berapa enggak tahu gajiannya. Ya, kalau di Bintang Harapan ini rada lambat tanggal 10. Ya, kasihan baru gajian. Ya, ya. Untuk kalau dapat sesuatu, ada yang mau dapat hadiah apa saja, wah pasti senang. Ya, kalau datang segera bawa upah, senang. Ya, tapi bagaimana dengan kita? Upahnya senang, ya, matinya itu loh yang takut. Ya, padahal kalau kita mau dapat upah nanti ketemu Tuhan di surga, ya harus mati dulu, meninggalkan tubuh yang fana ini, baru kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Gitu. Ya harus mati. Ya, tapi kenapa mati? Ingat ya, bahwa maut tidak ada lagi sengatnya. Artinya maut itu bukan lagi menjadi ketakutan. Jangan takut mati, ya, tapi jangan cari mati. Ya, ada waktunya Tuhan. Ya, saya kalau melayani orang ya yang sudah rasanya secara medis itu sudah hopeless. Ya, rasanya secara medis sudah hopeless. Saya cuma memantapkan dia. Ya, mau dibawa Tuhan ke surga. Saya untuk membuat dia tidak takut, ya, untuk memantapkan imannya. Senang loh ketemu Tuhan, sukacita kekal selama-lamanya, tidak menderita kayak begini. Ya. Dan umumnya mereka yang sudah begitu ya mau, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, intinya dia akan datang segera. Maka kita orang-orang percaya harus menyadari, memahami, mempersiapkan diri dan melakukan bagian kita. Ya, jadi jangan cuma menunggu ya kedatangan Tuhan. Ya Tuhan sudah saya ini rindu, berharap kepada Tuhan rindu. Ya, tapi selesaikan. Ada bagian kita, bagian Kristus sudah selesai tuntas dengan sempurna. Tinggal bagian kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi tujuannya tadi untuk apa? Ya, tujuannya tadi banyak nyanyian pujian. Kalau kita ini hidup ya, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku itu ya. Bagian kita itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Tadi ada beberapa ya pujian, lupa ada saya ya. Bahwa kita ini, hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ya, bukan untuk cari harta, kekayaan, bukan untuk membesarkan anak. Memang itu bagian kita memang. Tapi tujuannya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, ada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Dipercayakan pelayanan pendamaian. Tidak usah kita baca ayatnya ya. Bahwa kita yang sudah diperdamaikan oleh darah Yesus Kristus itu dengan Bapa, kita mengalami perdamaian. 2 Korintus 5, 18-19. Bahwa kita dipercayakan pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Artinya kita juga harus membawa berita pendamaian itu supaya ada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Kristus karena belum percaya kepada Kristus, supaya mereka juga beroleh pendamaian dengan Allah. Baca nanti ya di rumah 2 Korintus 5:18 ya. Dia dipercayakan pelayanan pendamaian kepada kita untuk kita bisa mendamaikan banyak orang juga dengan Tuhan. Ya. Amanat agung sudah tidak asing. Matius 28, 19-20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya. Kisah 1 ayat 8. Kamu harus menjadi saksiku. Ya. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea sampai ke seluruh ujung bumi. Jadi saksi Kristus. Ini bagian kita, fokus utama dari hidup kita di dalam dunia ini. Ya, jadi harus kita yang masih belum punya fokus ini. Kita yang masih fokusnya bagaimana kita bisa menghasilkan uang, bagaimana fokusnya sebagian besar waktunya dalam sehari dihabiskan untuk bekerja. Ya, nggak salah, tapi di tengah-tengah pekerjaan itu loh, ya,
kita dibebani amanat agung, ini yang harus kita ingat. Itu Tuhan memberikan kita pekerjaan gitu. Memberikan kita keluarga yang masih sekolah juga. Itu semua ada tanggung jawab hal ini ya, di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Karena ini memang tujuan Tuhan mengizinkan kita masih hidup dalam dunia ini. Karena itu Rasul Paulus katakan, kalau aku boleh memilih, ya lebih baik aku pergi bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, lebih enak. Ya. Tetapi dia tidak bisa memilih. Aku harus ada di dalam dunia ini untuk bekerja dan memberi buah. Bukan bekerja bagi dirinya sendiri. Dia ada, dia sadar. Kalau Tuhan aku boleh milih, ya aku lebih baik pergi kepada Bapa. Ya, di dalam Filipi. Ya. Tapi karena dia harus bekerja, dia lakukan itu. Dia ada di dalam dunia ini untuk bekerja memberi buah. Sampai dia harus mati syahid. Ya, untuk memberikan buah dari hidupnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat momen-momen yang lalu kenaikan Yesus ke surga, mari membawa hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Serahkan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam aktivitasmu apapun itu. Ya, mari kita emban ini tugas utama kita, dipercayakan pelayanan pendamaian, ya, dipercayakan amanat agung, dipercayakan untuk menjadi saksi Kristus. Ya, Kristus pasti memampukan kita, jangan bilang tidak mampu. Roh Kudus itu dicurahkan untuk menolong kita, untuk menjadi penghibur dikala kita mungkin beban berat, ya, untuk menjadi pembimbing kita, menuntun kita kepada segala kebenaran. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, bahkan ketika dia ada di surga, dia Yesus bersyafaat untuk kita. Ya, dan Tuhan Roh Kudus itu diam di dalam kita, diberikannya. Ya, bait tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita dan menyertai kita senantiasa. Amin. Nah itu biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini akan mendorong kita ya untuk kita sungguh-sungguh ya, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah, Yesus sampai saat ini di surga dia juga tidak menganggur. Dia berdoa untuk kita semua dan Roh Kudus ada. Roh Kudus akan bekerja, tapi seringkali kita mengabaikan pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya sibuk dengan logika kita untuk memikirkan apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini, dalam mencari nafkah, di dalam segala hal, kesibukan, belajar mungkin. Tapi kita lupa ya, apa keberadaan Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin kita untuk melaksanakan kehendak Bapa bagi kita. Mari kita katakan dengan pujian, Tuhan inilah hidupku, aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari kita bangkit berdiri di hadapannya. Tuhan, ini kerinduanku. Katakan bagimu Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan, berikan hidup kami. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Nya, bukan bagi kepentingan kita. Genapi Tuhan seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengan sepenuh hati
Nyanyikan pujian ini dengan penuh kesadaran. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ini hidupku. Inilah hidupku. Serahkan kepadanya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Jangan khawatir masa depan kita adalah milik Tuhan. Mari tanamkan kerinduan untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Oh, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakai kami Tuhan, pakai kami setiap jemaat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi nyatakan di hadapannya, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakai Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bukan bagi kemuliaan diri kita. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, untuk semua kasih karunia-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami. Kau menyelamatkan kami, Kau memanggil kami menjadi anak-Mu. Dan hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Kami percaya Kau telah memelihara kami selama ini ya Tuhan, dan sampai hari ini. Dan kami percaya juga hari-hari mendatang Tuhan terus akan memelihara kami. Itu sebabnya kami boleh menyerahkan hidup kami sekali lagi dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, memberkati kami, menolong kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Biar kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami semua, sekolah mereka ya Tuhan, di mana mereka sekolah Engkau berkati. Kami berdoa khusus untuk sekolah Bintang Harapan juga, Tuhan berkati sekolah ini untuk terus menjadi berkat ya Tuhan di masyarakat di tempat ini ya Tuhan. Kami percayakan kerjaan kami percayakan Tuhan apa yang hendak kami lakukan selama kami hidup dalam dunia ini. Tuhan memberkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, mereka yang sakit Tuhan jamah mereka, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati juga mereka yang menghadapi pergumulan dalam hidup ekonomi mereka. Berkati mereka juga Tuhan yang bergumul dengan masalah yang mereka hadapi, apapun itu. Dengan kekuatan-Mu, Tuhan mereka bisa menghadapi semuanya. Terima kasih, inilah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat. Dimanapun kami pergi, Engkau tetap menyertai kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan menolong kami. Terima kasih, inilah persembahan kami ya Tuhan dan seluruh ibadah kami. Kami naikkan di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa,
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkati dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan damai sejahtera. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, dikasih Tuhan, turunlah atasmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa itu. Dan biarlah kekuatannya memimpin saudara, menolong saudara menghadapi apapun. Dan Yesus Kristus dengan kasih dan damai sejahteranya memenuhi hatimu dan damainya. Dan Roh Kudus akan menuntun saudara, menyertai, memberkati saudara, memakai saudara sekalian jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah Pemuda Remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah Raya pertama pukul 6:30 pagi, ibadah Sekolah Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah Raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Mari bergabung dalam doa sepekan yang diadakan di gereja pukul 6 sore pada hari Senin hingga Jumat. Tuhan Yesus memberkati.